Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Hari ini kita akan belajar mengenai limit fungsi trigonometri. Pada pertemuan pertama kali ini kita akan mempelajari tentang konsep limit fungsi trigonometri serta sifat limit fungsi trigonometri. Nah, sebelum pelajaran kita mulai, jangan lupa untuk mengisi absensi pada Google Form. Selain itu, dipersiapkan buku catatannya, dengarkan konsentrasi, dan catat hal-hal penting yang Ibu jelaskan. Baik, Ibu mulai. Sebelumnya kita berdoa terlebih dahulu agar materi yang kita pelajari hari ini dapat bermanfaat dan kalian mudah memahaminya. Berdoa mulai. Doa selesai. Baik, memulai limit fungsi trigonometri. Kita akan belajar terlebih dahulu mengenai konsep dari limit fungsi trigonometri. Nah, sebelumnya limit fungsi trigonometri ini bab yang berhubungan dengan materi-materi yang sudah pernah kalian pelajari sebelumnya. Pada kelas 10 itu menggunakan materi konsep trigonometri. Setelah itu pada kelas 11 kalian juga mempelajari konsep dari limit fungsi aljabar. Nah, kedua materi ini digunakan pada bab limit fungsi trigonometri. Maka dari itu, Ibu memberikan tugas kepada kalian. Tugasnya adalah pertama, buat rangkuman dari dua bab ini, rangkuman dari materi kelas 10 dan 11 ini boleh Word, boleh Microsoft Word, atau ditulis, setelah itu di scan. Nah, kalian tinggal pilih tapi kedua-duanya harus kalian dibuat rangkumannya sebaik mungkin. Ibu beri tugas itu dalam waktu 1 minggu, maksimal dikumpulkan sekarang hari Rabu, berarti dikumpulkan maksimal yaitu Selasa minggu depan jam 5 sore. Maksimal pengumpulan ya, Selasa tanggal 27 Juli 2021 jam 17.00. Nah, Ibu melakukan hal tersebut agar kalian mengingat kembali materi-materi yang sudah kalian pelajari waktu kelas 10 dan 11. Selain itu, agar kalian semakin mantap
memantapkan konsep limit fungsi trigonometri yang akan kita pelajari hari ini. Jadi di kelas 10 mengenal bentuk limit fungsi trigonometri. Jadi di kelas 10 kalian sudah belajar tentang konsep trigonometri. Di kelas 11 kalian juga telah belajar tentang konsep limit fungsi aljabar. Nah, pada materi ini kalian akan belajar tentang limit fungsi trigonometri, di mana limit fungsi trigonometri melibatkan pendekatan sudut pada fungsi trigonometri, dan perhitungannya tidak jauh berbeda dengan perhitungan limit fungsi aljabar. Nah, pada limit fungsi trigonometri terdapat tambahan-tambahan berupa identitas trigonometri yang sudah kalian pelajari sebelumnya. Biasanya kalau di fungsi limit fungsi aljabar, kalian akan, ini contohnya ya, kalian akan menemukan seperti berikut ini: limit x mendekati 0 dari 2x tambah 3, atau limit x mendekati 2 dari x min 2 per x pangkat 2 min 4, dan limit x mendekati tak hingga dari x pangkat 2 plus 3x ditambah 2 per x kuadrat ditambah x min 2. Nah, ini limit fungsi aljabar. Nah, sekarang yang kita pelajari adalah limit fungsi trigonometri ya. Trigonometri. Contohnya adalah limit x mendekati 0 untuk sin x, limit x mendekati 0 sin x per x, dan limit x mendekati 0 untuk x cos pangkat cos 3x min cos x. Berarti kalau ada sin, cos, tangen, dan lain sebagainya tidak jauh dari besar sudut. Nah, pada limit fungsi trigonometri itu dibedakan menjadi dua ya. Ada limit kiri atau limit. Yang pertama adalah limit kiri. Limit kiri adalah limit kiri itu untuk nilai x mendekati 30 derajat dari kiri. Bisa ditulis dengan x tanda panah 30. Nah, ini berarti bacanya nilai x mendekati 30 dari kiri. Contoh untuk nilai fungsi fx adalah sin x mendekati 0,5 dapat ditulis limit x 30 sama dengan sin x 0,5 seperti ini. Yang kedua adalah limit kanan. Pada limit kanan untuk nilai x mendekati derajat dari kanan bisa ditulis dengan x 30 plus. Nah, contohnya sama ya, berarti
fx sama dengan sin x mendekati 0,5 dapat ditulis dengan limit x 30 plus, berarti ini pendekatan limit kanan, mana sin x sama dengan 0,5. Oleh karena itu, oleh karena nilai limit x mendekati 30 dari kiri, sin x sama dengan limit x mendekati 30 dari kanan sama dengan 0,5, maka limit x mendekati 30 sin x sama dengan 0,5. Ini kesimpulan ya. Ini adalah kesimpulan. Kesimpulan dari pernyataan yang ada di atas. Nah, ini. Jika limit x mendekati a dari kiri, di mana fx sama dengan L, dan limit x mendekati a dari kanan, di mana fx sama dengan L, maka limit x mendekati a sama dengan fx sama dengan L. Selanjutnya adalah sifat-sifat fungsi trigonometri. Sifat-sifat fungsi trigonometri. Yang pertama, sebelumnya sifat-sifat fungsi trigonometri ini sifat-sifat limit fungsi trigonometri sama dengan sifat limit fungsi aljabar. Jadi misalkan ada f dan g merupakan fungsi yang mempunyai nilai limit pada x. Jadi ada misalkan ada f dan g merupakan fungsi yang mempunyai nilai limit pada x mendekati a, maka dapat ditulis x mendekati a seperti ini. Biasanya ini yang ada di bawah limit. Nah, jadi dengan k dan a merupakan ini nanti ada hubungannya dengan sifat di mana k dan a merupakan bilangan real. Serta n merupakan bulat positif. Jadi berlaku sifatnya seperti ini, limit x mendekati a, k sama dengan k. Limit x mendekati a, fx sama dengan fa. J limit x mendekati a, k kali fx sama dengan k kali limit x mendekati a, fx. Ini fx.
itu yang D, limit X mendekati A, fx tambah gx sama dengan limit X fx ditambah limit X mendekati A, gx. Sifat yang kelima adalah limit X mendekati A, fx min gx sama dengan limit X mendekati A, fx. Jadi kayak dipisah gitu ya, anak. Limit X mendekati A, gx. Yang F, sifat yang F adalah limit X mendekati A, fx dikali gx sama dengan limit X mendekati A, fx dikali limit X mendekati A, gx. Fg, sifat yang ke-7, limit X mendekati A untuk fx bagi gx adalah limit X mendekati A, fx dibagi limit X mendekati A, gx. Sifat ke-H adalah limit X mendekati A, untuk fx pangkat n sama dengan limit X mendekati A, fx pangkat n. Dari 8 sifat ini kalian harus pegang untuk menyelesaikan permasalahan pada limit fungsi trigonometri. Untuk lebih jelas, Ibu akan menjelaskan dengan contoh dari soal-soal limit fungsi trigonometri. Jadi contoh yang pertama, satu, limit X mendekati pi per 2 sin X. Penyelesaiannya, limit X mendekati pi per 2, ingat ya, pi adalah 90 derajat, sin X. Nah, berarti hasilnya adalah, ingat bahwa ini menggunakan sifat limit fungsi trigonometri yang pertama. Jadi hasilnya adalah sin pi per 2 dengan 1 atau sama dengan ini tuh sin 90 per 2. Astagfirullahaladzim, maaf deh. Pi, ingat ya, pi adalah 180 derajat bukan 90. Mohon maaf Ibu tadi salah. Jadi sin pi per 2 adalah 180 per 2 atau sama dengan sin 90 derajat sama dengan 1. Contoh yang kedua adalah limit X mendekati pi per 4 cos 2x plus tan x. Nah, ini menggunakan sifat yang keempat, jadi dipecah terlebih dahulu. Jadinya seperti ini. Limit X mendekati pi per 4 cos
2x ditambah limit x mendekati pi per 4 tan x sama dengan cos 2 pi per 4 ditambah tan pi per 4. Kalian harus ingat hasil dari sudut-sudut istimewa seperti sinus 0, sinus 30, 45, 60, 90. Kalian harus menghafalkan itu untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang ada di limit fungsi trigonometri. Nah, untuk ini cos 2 pi per 4 berarti cos 2 kali 180 bagi 4. Jadi 2 kali 180 bagi 4 tambah tan 180 bagi 4. Ini adalah 2, berarti cos 90 ditambah tangen berapa ini? 18 kan, kalau berarti ini 45 ya, tangen 45. Jadi hasilnya cos 90 ditambah tan 45 adalah 0 tambah 1. Hasilnya adalah 1. Contoh ketiga. Limit x mendekati pi per 6 untuk 2 sin 2x cos x sama dengan 2x. Nah, ini ya. Contoh ketiga adalah limit x mendekati pi per 6 pi per 6 untuk 2 sin 2x cos x. Jadi, kalian bisa mengeluarkan 2 sin ini keluar limit. Jadi, menggunakan sifat ketiga. Kalian bisa menggunakan sifat ketiga, mengeluarkan limit perkalian duanya. Jadi 2 dikali limit x mendekati pi per 6 untuk sin 2x dikali limit x mendekati pi per 6 untuk cos x. Nah, selanjutnya bisa kalian langsung penyelesaian menggunakan sistem matematika seperti biasa, yaitu 2 dikali sin 2 pi per 6 dikali cos pi per 6. Jadi 2 dikali sin 2 180 per 6 dikali cos 180 per 6 adalah 2 kali sin 60 dikali cos 30. Hasilnya 2 dikali setengah akar 3 dikali setengah akar 3. Setengah akar 3 dikali setengah akar 3 adalah 1 per 4. 1 kali 1, 1. 2 kali 2, 4. Akar 3 kali akar 3 adalah 3. Jadi ini. Disederhanakan 3 per 2. Hasil akhirnya adalah 3 per 2. Contoh yang terakhir adalah limit x mendekati pi per 3 untuk sin 30
3x min cos x adalah limit x pi per 3 sin 3x min limit x pi per 3 cos x. Sinus 3 pi per 3 dikurangi cos pi per 3 adalah, ingat ya, ini menggunakan sifat yang ke-5, jadi dipecah limitnya dipecah pada setiap ini pengurangan. Limit x pi per 3 sin 3x dikurangi limit x mendekati pi per 3 untuk cos x sin. Jadi sin 3 kali pi per 3 cos dikurangi cos pi per 3 langsung. Jadi sin 3 180 per 3 ditinggal langsung aja dikurangi cos 180 per 3. Jadi sin 180 dikurangi cos 60, hasilnya 0 kurangi setengah sama dengan min setengah, hasilnya adalah min setengah. Penjelasan ibu cukup sekian. Nah, selanjutnya kalian ibu minta untuk menyelesaikan soal berikut ini. Ini adalah PR. Yang pertama, tentukan nilai limit x pi per 3 tan x. Terus yang kedua, tentukan nilai limit x mendekati pi per 2 sin 2x min cos x. PR-nya 3 aja. Yang ketiga, tentukan nilai limit x mendekati pi per 6 tan 2x per sin x. Udah 3 ini maksimal dikumpulkan hari ini. Jamnya mengikuti peraturan yang ada di rules atau kontrak belajar. Terima kasih. Cukup sekian pembelajaran hari ini anak-anak. Ibu harap kalian dapat memahami materi yang sudah Ibu jelaskan. Bila ada yang ditanyakan, kalian bisa langsung bertanya melalui Google Classroom ataupun WhatsApp pribadi Ibu. Nanti pengumpulannya bisa melalui Google Classroom. Cukup sekian pembelajaran hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.